Shalom, selamat malam buat teman-teman. Selamat ketemu kembali di acara pengajaran firman pada malam hari ini bersama narasumber kita, Bapak Ferry Hermawan. Sebelumnya kita menyapa teman-teman yang ada di Jerman dan Amerika. Selamat sore dan selamat pagi buat teman-teman yang ada di Amerika. Sebelum kita memulai acara pengajaran firman pada malam hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas semua berkat kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami ingin memulai pengajaran firman pada malam hari ini. Kiranya Engkau berkati Bapak Ferry, ya Bapak, dalam memberitakan pengajaran firman-Mu pada malam hari ini. Kau pakai hamba-Mu ini lebih lagi ya Tuhan, untuk dapat mengajar, memberitakan firman-Mu, dan Kau urapi setiap apapun yang dilakukannya, terutama dalam pelayanannya Tuhan. Biarlah Engkau selalu memberkati dan memberikan berkat kasih karunia kelimpahan kepada keluarganya, dan juga buat pelayanannya Tuhan semakin Engkau tambah-tambahkan. Demikian juga Tuhan Yesus, Engkau berkati kami semua yang mendengarkan pengajaran firman-Mu pada malam hari ini, baik melalui Zoom Sema Adonai ini ya Tuhan, maupun dari live streaming. Tuhan memberkati kami, mengurapi kami, memberikan kami hikmat arti dari pengajaran firman-Mu, memahami semua yang disampaikan oleh narasumber, agar kami dapat memakai itu Tuhan dalam kehidupan kami, menjadi rema dalam kehidupan kami, terang bagi jalan kami ya Tuhan, agar kami dapat memakai itu menjadi teladan dan menjadi contoh di dalam kehidupan kami. Terutama Tuhan Yesus, Engkau berkati juga semua perangkat internet yang kami gunakan pada malam hari ini ya Tuhan, agar pengajaran firman-Mu tidak terhalang dan tidak berhenti seketika. Biarlah Tuhan selalu mengurapi kami dimanapun kami berada, dan kami yakin dan percaya Tuhan ada di pengajaran firman ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, sehingga Engkau mengurapi kami. Kami ingin memulainya Tuhan di dalam Putra-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai acara pengajaran firman pada malam hari ini, kita akan mengenal profil dari narasumber kita terlebih dahulu. Salam semua, selamat datang kembali di Zoom Sema Adonai, dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yakni Bapak Evangelis Ferry Hermawan, dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Nama Evangelis Ferry Hermawan Winoto, AMD, ST, MD, PDH, Teologi. Jenjang pendidikan umum mulai tahun 1997 hingga tahun 2000, Institut Teknologi 10 November, jurusan keahlian teknik elektro ahli media. Pada tahun 2001 hingga tahun 2004, Institut Teknologi 10 November, jurusan sarjana teknik elektro. Jenjang pendidikan Alkitab dari tahun 2019 sampai sekarang di Israel Bible Center. Dari mulai tahun 2020 hingga tahun 2022 sebagai evangelis di BPCO. Dari mulai tahun 2021 hingga tahun 2023 sebagai Master of Divinity di Ecom STT KDC. Dari tahun 2023 hingga sekarang sebagai doktoral di Dayspring Theological University. Jenjang pelayanan dari mulai tahun 2008 hingga sekarang sebagai koordinator Global Mission International Area Jawa Timur Indonesia. Dari tahun 2018 hingga sekarang
sebagai pembina penggembalaan keluarga muda Gereja Isa Al-Masih Kediri. Dari tahun 2003 hingga sekarang sebagai Koordinator Desping Theological University Indonesia. Beliau juga telah menerbitkan sebuah buku yang berjudul Mendengar Suara Tanah Perjanjian. Demikianlah profil singkat dari narasumber kita. Sebelum memulainya, kita akan menyapa terlebih dahulu narasumber kita, Pak Ferry. Selamat malam, Pak Ferry. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Apa kabar nih, Pak? Bahagia cerah pada malam hari ini. Semangat Puji untuk Tuhan. mengajar, Pak. Puji Tuhan. Oke. Waktu dan tempatnya kami persilakan kepada Bapak. Terima kasih. Saya mohon izin share screen. Shalom Bapak Ibu, kekasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada. Saya menyapa Bapak Ibu sekalian. Di dalam kasih karunia Tuhan, kita boleh ketemu kembali. Dan pada kesempatan hari ini, kita sudah memasuki pertemuan yang ketiga bersama dengan saya. Dan saya ingin membawa Bapak Ibu sekalian di dalam pengenalan akan firman Tuhan dari sudut pandang Semitik, dari sudut pandang Ibrani. Dan bagaimana sudut pandang itu dapat berbicara kepada kita banyak hal. Kita tahu bahwa Alkitab adalah pesan, sebuah pesan yang ditulis oleh para penulis Alkitab dari banyak orang, dari banyak pribadi, dalam rentang waktu yang begitu panjang. Bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, tetapi rentang waktunya ratusan, bahkan ribuan tahun. Tetapi di situ ada kemuliaan Tuhan, di situ ada keluar biasaan Tuhan, di mana antara satu dengan yang lain ini Alkitab terkonek. Alkitab dapat merupakan berita, bukan hanya pesan dari seseorang, tetapi disitulah Tuhan berbicara. Dan izinkan pada session yang ketiga ini, mungkin Bapak Ibu melihat, mendengar pesan yang saya sampaikan, tetapi biarkanlah Roh Allah sendiri yang melilitkan pesannya, yang melilitkan beritanya, agar kita semua bertemu dengan Sang Kristus, Sang Firman itu sendiri. Nah, Alkitab merupakan pesan dari masa lalu untuk masa depan. Pesan yang sudah dirancang dari dahulu kala bagi kita semua. Ketika kita memasuki Alkitab, seolah-olah kita harus mengerti bahwa kalau kita memasuki pintu rumah, kita tidak mungkin memasuki dari atas genting. Kita juga tidak mungkin memasuki dari pintu belakang. Kita selalu menggunakan pintu depan untuk memasuki sebuah rumah seseorang. Dan ketika kita membangun rumah, kita juga pasti membangun dasarnya terlebih dahulu, yaitu pondasi. Tidak mungkin kita membangun atapnya terlebih dahulu. Bapak Ibu, kita ini sudah berjumpa di dalam season yang ketiga. Dan di dalam season yang ketiga ini adalah kesinambungan dari season 1, di mana di season 1 saya membahas bahwa di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, kita melihat di mana Tuhan memiliki ide, bahwa Tuhan sudah memiliki segala pikiran dan rancangannya dari A sampai Z, bagaimana dia akan melakukan segala sesuatu dalam kemahatauannya dia. Dan di dalam season yang kedua kita juga telah melihat bagaimana sesungguhnya penggenapan akan
bahasa Ibrani dari sudut pandang Paleo-Hebrew, sehingga kita bisa melihat bahwa sebenarnya dari mulanya dia sudah merancangkan penyelamatan yang besar dan luar biasa melalui jalan salib, jalan penderitaan. Menderita untuk melakukan firman-Nya, bukan untuk mengandalkan kekuatan sendiri. Nah, itulah pesan dari masa lalu untuk masa depan. Dan hari ini dan waktu ini kita melihat kembali belajar di dalam session dan pertemuan yang ketiga. Kiranya Bapak Ibu dipandu oleh Roh Tuhan yang tak jemu-jemu, memiliki kedalaman dan siap berbicara kepada Anda kapanpun, dimanapun Anda berada. Entah pada pagi hari ini, entah pada siang hari ini, entah pada sore hari ini, entah pada malam hari, dimanapun Bapak Ibu berada, saya yakin Roh Kudus itu Allah yang Mary Kevet, melayang-layang di tengah-tengah kita. Seorang profesor dari Israel Bible Center, yaitu Profesor Dr. Eli Lisorkin Esenberg, memberikan sebuah quote, dan quote-nya itu selalu menjadi motivasi saya dalam belajar Alkitab. Beliau menyampaikan bahwa Alkitab tidak perlu ditulis ulang. Alkitab perlu dibaca berulang-ulang. Sebab Alkitab kita keyakini adalah firman Allah. Alkitab beda dengan kitab-kitab yang lain. Dari nats yang sama. Kemarin kita membaca Tuhan menyingkapkan hal lain. Hari ini kita membaca Tuhan akan menyingkapkan hal yang baru bagi kita. Dan saya yakin besok ketika nats yang sama Tuhan angkat bagi Bapak Ibu sekalian, hal itu pun akan ada yang baru. Sebab Tuhan selalu baru setiap pagi bagi Anda dan saya dan bagi kita semua. Mari kita akan membaca kembali Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian pasal 1 ayat yang pertama ini pintu. Ketika kita membuka Alkitab kita, ketika kita membaca, bagian yang pertama ini menyapa kita. Tetapi seakan-akan semua para pembaca Alkitab adalah orang yang hafal mati. Karena hafal mati, maka seolah-olah ayat ini hanya ayat lalu begitu saja. Biarkanlah hari ini kita juga dapat melihat di mana kitab Kejadian ini diilhamkan oleh Tuhan kepada seorang nabi yang sangat populer, yaitu Nabi Musa. Nabi yang memberikan dasar-dasar kepada bangsa Israel. Dasar di dalam pengenalan akan Allah dari teks-teks Alkitab. Dan di dalam Alkitab, di dalam kitab itu, di dalam kitab Kejadian, Tuhan yang berjumpa dengan bangsa Israel di Gunung Sinai, Allah yang hidup, menampakkan diri pada pertama kali kepada umat manusia, kepada bangsa yang dia cintai di Gunung Sinai itu, dengan gemuruh gelegar kemegahannya. Tak ada satu orang pun yang dapat bertahan di hadapannya. Semua orang merasakan ketakjuban, bahkan menjadi takut untuk datang mendekat kepadanya. Allah yang maha tinggi, yang penuh dengan kekudusan, dikatakan kudusnya bukan satu kali, tetapi kudusnya sangat ekstrim. Kados, kados, kados. Kudus, kudus, kudus. Begitu ekstrim. Sehingga gelegar itu menakutkan bangsa Israel, dan bangsa Israel pun berkata kepada Musa, Musa, pergilah engkau menghadap Tuhan di Gunung Sinai. Terimalah seluruh perintahnya dan ajarannya, dan kami semua akan melakukannya dan belajar akan firman itu. Ada sebuah pointer yang dapat kita lihat ketika bangsa Israel itu berkata kepada Musa, aku akan melakukannya terlebih dahulu dan baru aku akan mempelajarinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berapa banyak para pembelajar-pembelajar Alkitab
Justru suatu nats atau sesuatu firman Allah dicari dulu kebenarannya, dicari dulu sebelum dilakukan. Terlalu banyak berargumentasi dengan firman untuk dilakukannya. Bangsa Israel berkata, I will do and I will learn. Jadi bangsa Israel melakukan dahulu firman itu tanpa berargumentasi, tanpa berbantah-bantah, tanpa bertanya-tanya. Segala ketentuan Taurat Tuhan dilakukan exactly 613 hukum Mifot itu dilakukan tanpa berbantah-bantah dulu. Kemudian mereka mempelajari one by one, day by day. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita memang harus melakukan terlebih dahulu, mengimani firman itu, melakukannya terlebih dahulu. Baru kita akan mencari hikmat, apa arti daripada firman tersebut. Kejadian pasal 1 ayat 1 demikianlah dalam bahasa Ibrani. Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve'et haaretz. Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve'et haaretz ini diberikan kepada Musa di atas Gunung Sinai. Dan kita ketahui bahwa Musa menerimanya dengan ilham roh. Allah yang berupa roh itu menampakkan diri kepada Musa. Dan Musa menerimanya. Sebuah perjumpaan yang adikoderati. Sebuah spiritual encounter yang dialami oleh Musa ketika Musa memandang muka dengan Sang Pencipta di Gunung Sinai. Musa ketika menerima ilham itu dia menuliskan, walaupun mungkin sebagai seorang nabi dia bertanya-tanya, tidak tahu arti yang sesungguhnya bahkan sampai pada akhirnya. Dan saya percaya di surga hari ini, Musa mengetahuinya dan memuliakan nama Tuhan Allah kita yang hidup. Bereshit artinya pada mulanya, bara artinya menciptakan, dan hanya dikenakan kepada Elohim. Tidak pernah bara ini disandangkan kepada manusia atau kepada yang lain. Elohim adalah Allah, dan Et yang telah kita pelajari dalam pertemuan pertama dalam bentuk bahasa Ibrani modern, dan pertemuan yang kedua dalam Paleo Hebrew, yang dalam bahasa Indonesia tidak dapat diterjemahkan karena ini adalah definitive artikel. Kemudian Hashamaim adalah langit, Ve'et adalah kata dan. Ketika et diberikan awalan vav, dia berarti dan dia menunjuk yaitu haaretz, bumi. Demikianlah arti dari pesat atau lurus, tegak lurus dari setiap makna-makna yang tertulis dalam ilham roh kepada Musa, sang nabi Allah di atas Gunung Sinai itu. Tetapi sang Allah sendiri yang itu adalah firman, sang logos sendiri, telah menjadi manusia, yaitu manusia Yesus Kristus, yaitu Allah sendiri. Sang Allah itu sedang berjalan-jalan di muka bumi. Dan di dalam firman-Nya, dia itu menggenapi seluruh firman. Dan dikatakan dalam Matius pasal 5 ayat 17 sampai dengan 19. Karena aku berkata kepadamu sesungguhnya, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu yod. Yod adalah artikel bahasa Ibrani yang paling kecil, atau boleh disebut titik. Setitik tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Kita tahu di dalam suatu kalimat, titik ini, tanda baca ini, artinya adalah suatu kalimat itu berhenti. Kalau koma itu berarti ada penggalan, ada artinya. Jadi walaupun kata et adalah definitif artikel, Yesus mengatakan bahwa hal itu ada penggenapannya.
dan tidak akan diadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya itu terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahasa Ibrani pada awalnya adalah Paleo-Hebrew. Kenapa? Karena dulu belum ada bahasa alfabet yang berkembang ABC begini. Semua bentuk tulisan itu merupakan bentuk yang berkembang. Awal mulanya Paleo-Hebrew ini adalah lambang-lambang. Pada saat itu manusia menerima segala sesuatu dengan lambang. Alef dilambangkan atau A dilambangkan dengan kepala kerbau, dan seterusnya, dan seterusnya. Apakah kita akan melihat, apakah berita yang dapat kita lihat pada mulanya ketika bangsa Israel menerima firman itu dan dituliskan dalam Paleo-Hebrew, dalam kode-kode, lambang-lambang, simbol-simbol. Dan biarlah Roh Kudus Allah sendiri yang akan menerangkan kepada kita. Pada pertemuan yang sebelumnya, pertemuan yang kedua, saya sudah menyampaikan bahwa Bereshit ini adalah pada mulanya something create happen. Dan bara ini adalah sesuatu yang dibuat. Penciptaan adalah bara, something yang di-create. Elohim adalah Allah itu sendiri. Et adalah A sampai Z. Alfa, Omega, Alef, Taf. Seluruh hukum-hukum itu, seluruh apa yang Tuhan angan-angankan itu, dan Alef, Taf, kepala kerbau dan salib, kepala kerbau dan salib ini, apabila dibentuk 3 dimensi adalah telah digenapi di dalam Sang Kristus saat dia memikul salib. Hasyamayim, Hasyamayim adalah langit atau surga itu sendiri. Fe'et, diberikan paku. Jadi ketika Kristus terpaku di atas kayu salib, disitulah hal ini boleh digenapi di dalam pemikiran in the beginning, pada mulanya. Semuanya itu sudah ada dalam pemikiran Allah. Dan Haaretz adalah bumi. Bahasa Ibrani adalah bahasa yang luar biasa yang Tuhan berikan dan diyakini, diimani oleh orang Ibrani dan merupakan bahasa Adam dan Hawa. Bahasa yang diucapkan di Taman Eden. Bahasa yang tidak turut diporak-porandakan saat Menara Babel itu dibangun sebab ada sebuah keturunan yang tidak menyetujui Menara Babel itu dibangun sehingga keturunan atau kelompok itu tetap dapat terpelihara dari bahasa di Taman Eden ini. Dan pada bahasa-bahasa yang lain, bahasa Inggris pun, ketika dibaca dari kiri ke kanan, kemudian dibalik dari kanan ke kiri, dia akan kehilangan meaning atau tidak bisa dibaca. Tetapi bahasa Ibrani ini dapat juga pembacaan memang dari kanan ke kiri, dari kanan ke kiri, tetapi juga bisa dibaca dari kiri ke kanan dalam pesan-pesan, dalam maksud-maksud Paleo-Hebrunya ini. Di dalam layar Bapak Ibu dapat melihat di sini bahwa kita berada di bumi. Ditunjukkan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, ketika kita ada di bumi, bagaimana kita menuju ke dalam surga? Yaitu dengan cara kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa dia adalah Sang Penyelamat, dan dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tanpa melalui aku pun tak satu pun dapat masuk berjumpa dengan Bapa. Jadi kita harus percaya masuk ke dalam surga melalui salib Kristus ini. Dan ternyata ketika kita sudah di surga, kita masih harus
memikul salib itu masih harus terus belajar firman Tuhan. Sebab ketika kita di surga nanti, kita akan bertemu dengan Musa, kita akan bertemu dengan Abraham, kita akan bertemu dengan semua tokoh Alkitab, kita akan bertemu dengan Daud. Bahkan mungkin saya ingin bertanya kepada Daud, Daud, bagaimana engkau bisa mengubah sebuah lagu yang betul-betul menyentuh? Daud, bagaimana engkau bisa memenggal kepala Goliat, sedangkan tubuhmu kecil? Betapa besar pedang yang dia bawa. Banyak kisah-kisah yang mungkin Bapak Ibu tanyakan. Bapak Ibu akan bertanya kepada para tokoh-tokoh yang mengalami sendiri. Bahkan kita akan bertemu dengan sang rabi yang maha rabi, Yehosua itu sendiri. Untuk dia mengajarkan kepada kita bagaimana dunia dibentuk, bagaimana segala pertanyaan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu akan belajar. Oleh sebab itu, ketika firman itu, ketika kita ada di surga, kita akan terus mengenakan salib, mengenakan Taurat, mengenakan firman Tuhan. Agar apa? Agar kita dapat bertemu dengan Bapa dan diciptakan seperti semula yang diharapkan oleh Allah Bapa. Karena kita sudah jatuh dari atas ini menuju bumi. Kita sudah rusak dari rancangan Allah. Seperti yang saya sampaikan, dua loh batu itu telah pecah, dipecahkan, tetapi Tuhan membentuk kita ulang, untuk boleh ditulis ulang, untuk boleh diajar ulang, untuk boleh ditata ulang, untuk boleh kembali ulang. Karena apa Bapak Ibu kita diberi kesempatan? Karena apa kita diberi kesempatan? Karena kita telah lahir dari dosa. Kita nggak ngerti, kita nggak tahu apa-apa. Oleh sebab itu Tuhan paham, Bapak Ibu tidak mengerti apa yang Bapak Ibu kerjakan. Ketika dosa itu Anda lakukan, walaupun sebenarnya kita jadi, tapi kita benar-benar dimulai dari lahir, dari bayi, sudah lahir di dalam dosa. Oleh sebab itu salib sebagai pengampun untuk kita dapat berada di dalam surga. Dan ketika nanti kita ada di dalam surga, kita belajar, diberikan pengetahuan yang lebih lagi. Bapak Ibu ada rahasia di sini. Mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak, bukankah di surga nanti kita sudah terlepas dari salib? Kita sudah bahagia, menari-nari, memuji-muji Tuhan selalu. Enak di sana, makan hidangan bersama Tuhan. Nggak ada ratapan, nggak ada tangisan. Betul Bapak Ibu. Tetapi ternyata di sana kita akan terus memikul salib ini. Kenapa? Karena di dalam Wahyu pasal 20 ayat 2 sampai ayat yang ketiga di situ dikatakan, ketika Yesus menjumpai gerejanya, ketika Mesias itu datang menjemput gerejanya, kemudian ia akan menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan. Dan ia akan mengikatnya 1000 tahun lamanya. Jadi iblis masih diikat di sini. Posisi ini adalah iblis diikat. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Ketika Yesus menjumpai kita di atas awan-awan, mengangkat kita masuk ke dalam surganya untuk memerintah bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iblis diikat doang. Iblis masih dilemparkan ke dalam jurang maut. Iblis yang telah jatuh ke dalam dunia ini, dia telah dapat berhasil menyesatkan Anda dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Kita juga dapat membaca dalam Wahyu 20 ayat 7 sampai yang ke-8. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Bapak Ibu lihat di sini, tidak ada orang yang tidak tertipu oleh iblis. Adam dan Hawa di Taman Eden pun tertipu. Anda dan saya pun pernah tertipu sama bapak si penipu ini. Oleh sebab itu kita memerlukan salib. Memerlukan salib untuk diberikan kembali peluang-peluang untuk kita dapat melakukan kebenaran. Untuk ditebus dari maksud, dari apa yang telah direnggut. Ketika iblis itu berjumpa dengan Kristus di padang pasir, di padang gurun ketika dia 40 hari berpuasa, sang iblis berkata kepada Yesus, "Sembahlah aku, maka aku akan memberikan seluruh bagian yang telah diberikan kepadaku, yaitu bumi dan segala isinya kepadamu." Bumi dan segala isinya ini menjadi pengaruh kuat daripada sang iblis itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada satupun yang lolos dari tipu dayanya dia. Dan ketika kita dapat percaya kepada Kristus, kita memperoleh jembatan, memperoleh penyucian, memperoleh jalan yang terbaik untuk dapat masuk ke dalam surga. Dan ketika di surga kita terus akan belajar firman Tuhan, belajar, dan belajar. Dan saat kita belajar di sinilah, we will meet with our graduation. Kita akan menjumpai sesi wisuda, ujian akhir. Dan ujian akhir adalah saat iblis itu dilepaskan dalam waktu yang sesaat. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan kembali. Dan dia akan menyesatkan. Bayangin Bapak Ibu, ini sangat menakutkan bagi saya. Jadi jangan bersenang hati ketika Bapak Ibu sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Janganlah Anda itu bangga sudah masuk surga. Janganlah Anda bersenang-senang berpangku-pangku mau menari-nari di surga bersama malaikat-malaikat. Di sana Bapak Ibu akan belajar. Kenapa malaikat ketika jatuh dia tidak bisa diselamatkan? Karena dia sudah pada level ini, level di mana dia mengerti kebenaran itu. Dan ketika dia jatuh, dia tidak bisa lagi memperoleh kesempatan. Anda dan saya memang dari bawah, dari tanah, dari dosa ini. Dan kita semua belajar untuk dapat berpakaian putih, untuk dapat menjadi penduduk surga. Oleh sebab itu ketika kita belajar, di level ini kita sudah dianggap kita mengetahui semua. Dan ketika the last exam, the last quiz gitu ya, ujian terakhir, iblis akan menyesatkan. Nah, ini yang saya sangat takut. Saya sangat takut sekali dan saya berdoa kepada Tuhan ketika saya mengerti pada tahap ini, Tuhan, orang di bumi ini pun semuanya tertipu oleh iblis. Ajari aku untuk aku nggak tertipu lagi, Tuhan. Ajari aku untuk di masa di mana iblis kau lepaskan dengan hebat, aku dapat lolos dalam ujian itu. Sehingga aku dapat bertemu dengan Bapa, Elohim, pencipta alam semesta ini. Dan bertemu dengan dia tidak sembarangan. Hanya dengan Yesus yang melalui bertemu. Dan ketika kita bertemu dengan Sang Elohim, He will create a new thing in your life. Dia akan membuat ciptaannya seperti pada mulanya. Anda dan saya sudah tergraduation di atas ini. Jadi apa sih fungsinya gelar-gelar dan semuanya itu? Nggak ada fungsinya Bapak Ibu. Semuanya harus kembali kepada firman Tuhan yang hidup.
Itulah yang ada di dalam berita Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve'et haaretz, di mana kita bisa melihat ternyata iblis ini diberi kesempatan nanti suatu ketika ada masuk memporak-porandakan surga. Kita juga ingat kisah bagaimana Ayub ketika pada sesi Ayub itu iblis pun diberi kesempatan menghadap Tuhan di surga. Jadi bukan berarti iblis tidak dapat masuk ke dalam surga. Mungkin ada yang bertanya, wah iblis kan nggak bisa melihat kemuliaan Allah ada di surga. Bisa kalau dia diizinkan. Jadi kalau dia dilepas, kata-kata dilepas itu berarti diizinkan. Kalau dia dikurung, dia tidak bisa melalui kurungan itu. Itulah yang akan terjadi the next. Dan kita juga dapat melihat bahwa Kejadian pasal 1 terkoneksi dengan Yohanes pasal 1 ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dalam bahasa Ibrani, walaupun Yohanes ini ditulis dalam bahasa Yunani, tetapi Yohanes itu adalah orang Ibrani. Pikirannya adalah orang Ibrani. Jadi naskah ini adalah naskah Yudeo-Greek. Ditulis oleh orang Yahudi, tetapi dalam bahasa Yunani. Dan dalam bahasa Ibraninya, dalam pemikiran mereka, Yohanes pasal 1 ayat 1, demikianlah bunyinya. Bereshit haya hadafar ve hadafar. Hayah et ha Elohim ve Elohim. Hayah hadafar. Bereshit adalah pada mulanya. Hayah itu telah ada. Sebuah kata-kata hidup, kata-kata berkat, kata-kata yang membuat hidup. Tetapi juga ada kata-kata yang membuat mati. Kata-kata kutuk. Bukankah di dalam firman Tuhan kita juga mempelajari, diberkatilah engkau, maka engkau akan terkutuk jikalau engkau melanggar firman Tuhan. Kemudian hayah, dari alef sampai taf, dari awal sampai akhir. Allah yang memberi hidup dan Allah yang memberi mati. Hari Tuhan, hari saat kita berjumpa dengan Yesus Kristus, ada dua pilihan. Hari di mana Yesus memberi Anda reward, kehidupan, karena Anda percaya kepadanya. Tetapi bagi yang tidak percaya, bagi yang tidak melakukan sesuai dengan petunjuk-petunjuk dan firman-Nya, hari Tuhan itu adalah hari kematian, hari yang menakutkan, hari yang membuat orang itu akan terbakar habis. Dan itu telah ada, yaitu hadafar atau logos. Dan di dalam semuanya ini tidak ada satupun yang yang tidak diciptakan. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga, semuanya itu telah diciptakan oleh logos, hadafar, kata-kata, atau Allah itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, saya ingin next level. Saya akan membawa Bapak Ibu masuk lebih dalam lagi dalam bahasa Ibrani ini. Dalam bahasa Ibrani, kata-kata dapat memiliki jenis kelamin yang ditentukan, yaitu jenis kelamin maskulin dan feminim. Bagaimana cara menentukan jenis kelamin dari sebuah kata-kata dalam bahasa Ibrani? Memang tidak ada dasar atau aturan yang jelas, tetapi ada sebuah patokan atau petunjuk-petunjuk. Dan terutama bergantung petunjuknya adalah pada akhiran atau dalam bentuk kata tersebut. Kata Ibrani dapat disebut berjenis kelamin maskulin apabila memiliki akhiran kaf, nun, atau p. Dan kata-kata Ibrani dapat disebut sebagai kata feminim apabila dia diakhiri dengan vokal panjang atau konsonan tertentu seperti he, taf, atau yod. Dan dikatakan feminim jika memiliki artikel h
pada penambahan artikel di kata depan dapat menandakan kata itu, yaitu feminim. Bapak Ibu, saya ingin sedikit melompat. Bahasa Ibrani itu terdiri dari 22 huruf. Alef, Bet, Gimel, Dalet, dan seterusnya sampai dengan Taf. Ada 22 huruf. Dan ada huruf yang jikalau ditulis di tengah atau di depan dia berbentuk seperti demikian, ini nun. Dan jikalau di akhiran dia berbentuk seperti ini. Dan mem ini kalau dia ada di depan, dia itu seperti ini, ada bukaannya, dan kalau dia di akhiran dia tertutup, mem ini. Dan sesungguhnya ada 12 spell atau 12 kata-kata. 22 kok 22 spell kata-kata di dalam bahasa Ibrani. Bapak Ibu ketahui bahwa ketika Bapak Ibu melihat dalam pelajaran biologi, manusia ternyata memiliki 22 kromosom. Kromosom yang pertama sampai ke 22 adalah autosom, yaitu autosom ini kromosom yang menentukan warna mata Anda, yang menentukan warna kulit Anda, yang menentukan warna rambut, tinggi badan, semua ada di dalam kode nomor 1 sampai nomor 22. Sedangkan nomor 23 adalah genosom atau yang menandakan jenis kelamin. Jenis kelamin laki-laki adalah XY, sedangkan jenis kelamin perempuan adalah XX. Di layar Bapak Ibu, saya sedang mengingatkan bahwa di dalam biologi, pelajaran biologi gitu ya, laki-laki atau male itu memiliki kromosom 22 dan sekatannya adalah menandakan dia laki-laki, kromosomnya adalah X dan Y. Y-nya itu seperti yod gitu ya, seperti sebuah coretan kecil. Yod atau sebuah patahan kecil. Berbeda dengan X. X-nya panjang, Y-nya kecil. Tetapi X dengan X itu dapat Bapak Ibu lihat pada sisi yang satunya. Bapak Ibu perhatikan dengan sungguh-sungguh sebab hal ini sangat-sangat bagi saya sangat-sangat terkait. XX ini wanita, XY ini pria. Y itu menandakan kemaskulinan. Mari kita lihat di dalam bahasa Ibrani Bereshit, bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Bereshit diakhiri dengan taf, sehingga dia berbentuk feminim. Bara adalah bentuk kata kerja. Elohim, mem. Ini mem adalah yang akhiran mem, itu adalah maskulin, cowok. Nah, Bapak Ibu lihat, et hasyamaim ve'et haaretz. Jadi ini dipenggal di sini karena ini alef taf hanya untuk haaretz ini ada tambahan faf di sini. Bapak Ibu lihat, haaretz ini ada apa? X, wanita di sini, X. Ini wanita. Nah, ini H. H adalah X atau wanita. Sedangkan ini adalah Y. Y. Ini adalah kromosom Y. Y sama X menjadi maskulin. Nah, kemudian di sini ada taf lagi yaitu X. Haaretz. Dan ini adalah H. X. X. Ini adalah feminin. Jadi ada rahasia di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 ini laki-laki dan perempuan belum dibentuk. Belum ada
masih dalam pemikiran Allah, masih dalam rancangan ilahi. Tetapi benar-benar ada petunjuk. Yang luar biasa di sini adalah XX, perempuan itu dikasih paku. Perempuan ini ada paku. XY, dia nggak ada paku. Kemudian ini X, dan ini ada kata bara, dan ini adalah taf. Alkitab kita ini bisa dibaca dalam bahasa Ibrani, ini bisa dibaca dari atas ke bawah dan juga dari bawah ke atas. Jadi bagaimana kita membaca di sini, yaitu seorang wanita itu selalu ada paku. Wanita itu kadang seperti yang saya bahas dalam pertanyaan minggu kemarin. Wanita memiliki sebuah kata-kata paku. Wanita itu kata-katanya tajam. Wanita itu kata-katanya sangat menyakitkan mungkin bagi seorang pria tanpa sadar. Mungkin sebuah percecokan sering terjadi dan dipicu karena wanita memberikan dulu kata-kata tajam. Tidak sedikit kita menjumpai bahwa sebenarnya seorang pria itu baik-baik saja. Mohon maaf ya, saya tidak sedang mendiskreditkan wanita, tapi saya sedang membaca Kejadian pasal 1 ayat yang 1 ini. Seringkali kita juga menjumpai bahwa cowok ini baik-baik aja. Nggak mungkin cowok memukul siapapun, tetapi ketika cowok itu sudah menjadi satu bersama seorang perempuan, tiba-tiba cowok itu melakukan kekerasan, memukul istrinya dengan keras, hanya karena sebuah kata-kata. Dengan emosi yang memuncak yang diakibatkan paku yang menusuk di dalam hati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata pria ini adalah sesuatu yang harus terus belajar akan firman Tuhan. Bapak Ibu, perempuan inilah yang juga mendatangkan kematian karena Vav ini adalah angka 6. Angka 6 adalah angka paku. Bapak Ibu ingat kejadian di dalam Kejadian pasal yang kedua. Ketika Hawa memakan buah yang dilarang itu, apa yang terjadi? Kalau Bapak Ibu mengamati dengan pelan, dengan detail, ketika Hawa memakannya, nothing happen. Happen terjadi ketika Adam yang diberi buah itu memakannya. Jadi ketika Hawa memakan buah, mereka berdua tidak merasa telanjang. Tetapi ketika Adam begitu menggigit dan memakannya, suddenly, immediately, kedua makhluk itu menyadari bahwa mereka berdua telanjang. Itu artinya, kalau Bapak Ibu lihat baik-baik, yang memperoleh mandat, yang memperoleh perintah, yang memperoleh firman, bahwa dilarang makan buah pengetahuan buruk dan baik itu adalah sang Adam, sang laki-laki itu sendiri. Dia memiliki tanggung jawab yang besar. Laki-laki memiliki tanggung jawab yang luar biasa di depan Allah. Perjanjian covenant, firman Allah dilontarkan, dilemparkan, diberitakan kepada pria. Dan oleh sebab itu, prialah yang harus mengkomunikasikan dengan cinta dan dengan kasih, membara, menciptakan, membentuk dengan baik, dengan kata-kata yang indah, yang sopan, yang kasih kepada seorang wanita. Oleh sebab itu di dalam Ayub pasal 2 ayat 9 sampai 10 kita dapat melihat sebuah contoh. Maka berkatalah istrinya kepadanya, istrinya si Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Kata-kata itu betapa tajam dilontarkan kepada kedua maskulin, kepada Allah dan kepada Ayub. Tetapi Ayub menjawab dengan bijaksana. Ayub mengatakan, engkau berbicara seperti perempuan gila.
Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jadi sebagai seorang pria kita harus terus berkatakan firman. Kita harus terus memberitakan firman. Untuk apa? Di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan, "Hai perempuan-perempuan, tunduklah kepada laki-laki." Bukan mentanduklah laki-laki dengan kata-kata yang tajam. Dan dikatakan di sana, "Hai laki-laki, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya dan mencintainya." Jadi laki-laki ini harus memiliki sesuatu yang besar, hati yang besar, pikiran yang besar, yang melebihi seorang perempuan yang berpikir sempit. Saya teringat ketika Daud dengan hati yang gembira, dengan hati yang meluap-luap ucapan syukur, seorang raja yang terhormat, menari-nari ketika korban itu diberikan agar rumah Allah, yaitu hadirat Allah yang dia usung untuk pindah di tempat dia berada. Daud adalah raja yang ingin selalu dekat dengan hadirat Allah. Daud terbiasa memuji Allah di padang gurun belantara. Kemudian dia betapa rindu selalu dekat dengan Allah. Di dalam kekuasaannya dia membawa tabut itu masuk ke Yerusalem. Dia meluapkan kegembiraannya sampai mungkin pakaiannya tersingkap dan istrinya dari atas loteng istananya mencemooh, mencibir si Daud, dan akhirnya si istri itu ditutup kandungannya oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, harus ada kata-kata dari seorang pria yang membentuk, membimbing, memberikan panduan-panduan yang baik. Seorang laki-laki yang mencintai istrinya adalah seorang laki-laki yang membimbing. Walaupun banyak kekurangan, tapi dengan firman Tuhan yang dalam kehidupan kita masing-masing, kita membimbing, memberikan pengaruh yang baik, memberikan masukan-masukan yang baik, memberikan proses. Di dalam bahasa Ibrani 2 adalah sebuah keharmonisan. Seringkali perceraian terjadi karena, kenapa istriku nggak mau ikut aku? Seringkali istri berkata, aku nggak mau suamiku, aku mau suamiku seperti yang ku mau. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu akan membuat terpisah. Tetapi different itu adalah harmonisasi. Berbeda. Kuning dan hijau ini berbeda. Tetapi apabila dipadukan, disamakan ini adalah sesuatu yang harmonis. Sesuatu yang bagi mata Tuhan itu matching. Walaupun di dalam mata kita, mana matching saya sama pasangan saya. Kelihatannya aja tuh di depan-depan gandeng tangan. Di belakang, tangan saling menampar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita telah mempelajari Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Sebuah kata pembuka, sebuah kata yang enter untuk memasuki kitab. Tetapi Alkitab kita ini kan besar ya, banyak dari Wahyu sampai dengan, dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Tetapi enter, masuk di dalam Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Pada mulanya menciptakanlah Allah langit dan bumi. Dan pada kata ini, kata pertama yang disebut adalah Bereshit, pada mulanya. Pada mulanya adalah sebuah kata awal daripada Kejadian pasal 1 ayat yang pertama. Saya harap Bapak Ibu lebih konsentrasi lagi karena kita akan memasuki sesuatu hal yang mungkin mengejutkan bagi Anda. Bereshit adalah Bet, Res, Alef, Shin, Yod, dan Taf. Dan ini di dalam piktografnya adalah rumah. Karena ini adalah Bet, Res dilambangkan sebagai seorang pemimpin. Alef
dilambangkan sebagai kepala kerbau dalam piktograf. Shin dilambangkan dengan gigi yang menghancurkan, kehancuran. Yod, lambang dari tangan yang terangkat, lengan tangan yang terangkat. Taf, dilambangkan dengan salib, dikodekan dengan salib. Jadi belum ada dulu awalnya itu bentuk huruf seperti ini, tapi hurufnya itu bentuknya seperti ini loh Bapak Ibu. Sebuah gambar, sebuah simbol. Dan anehnya, sebelum bangsa Romawi ada ribuan tahun, sudah ada tanda salib, sebuah tanda taf ini sudah ada dalam rancangan ilahi. Bet, gematriannya itu dua. Bet itu dibaca adalah bet, yod, dan taf, yaitu rumah adalah sebuah usaha, karya, energi yang dihasilkan dari sebuah perjanjian. Sebuah rumah tentu dibangun karena ada pernikahan, ada sebuah covenant, ada sebuah perjanjian, sehingga terbentuklah sebuah rumah. Bet itu berarti rumah, family, kedamaian. Bet adalah gambar sebuah rumah. Dua adalah bilangan pertama yang dapat dibagi rata. Satu memang bilangan pertama, tetapi dua adalah bilangan pertama yang dapat dibagi dua dengan rata. Satu ditambah satu, benar-benar presisi. Sebuah rumah dipahami dalam pemahaman semitik berasal dari sebuah tindakan membangun. Rumah tidak dapat dibentuk sedemikian rupa, tapi rumah adalah sesuatu building yang dibangun, gua yang dipahat. Jadi rumah itu atau tenda yang didirikan. Dan menurut pemahaman semitik, seorang anak laki-laki lah yang mempunyai tanggung jawab untuk membangun keturunan atau rumah atau kejayaan bagi ayahnya dan mengisinya dengan anak-anaknya. Res, gematriannya 200. Res itu adalah berarti kepala, berarti pemimpin, the highest one, the highest one, permulaan, puncak, raja. Res membawa gagasan, mana yang memimpin, siapa yang berjalan di depan, siapa yang berjalan lebih dahulu. Pemimpin adalah orang yang di depan dan orang yang diikuti. Kalau orang berjalan di depan, ketika menoleh ke belakang tidak ada yang mengikuti, dia bukan pemimpin. Dia jalan-jalan santai karena nggak ada yang ngikutin. Res itu adalah permulaan, beginning, seseorang top head atau the highest one. Aleph artinya belajar, artinya belajar melalui pergumulan. Aleph ini juga mengajar dan menyebabkan diajar. Seekor lembu muda dilatih dan dengan dipasangkan dengan seekor lembu yang berpengalaman. Jadi cara para petani dulu mengajarkan seekor lembu untuk lebih mahir adalah ketika lembu itu dipasangkan dengan lembu yang mahir. Bukankah firman Tuhan begini bunyinya? Pikulah kuk yang kupasang, sebab kuk yang kupasang adalah ringan. Jadi kuknya Tuhan itu ringan. Ketika Yesus memikul salib, dia pun dibantu oleh Simon dari Kirene. Jadi ini penggenapan dari Aleph yang juga berarti Allah, yang juga berarti power, yang juga berarti teach, yok itu cook, itu adalah Aleph. Shin ini menggambarkan gigi. Akar kata kerja tindakan di belakang kata benda gigi berarti mengasah atau mengasah pedang. Juga diibaratkan tombak dan anak panah. Sing ini adalah consume to,
Jadi membelah atau menjadikan menekan, menghancurkan. Kemudian yod adalah lambang dari energi, lambang dari kekuasaan, lambang dari pekerjaan, lambang dari tangan. Tangan ini lambang energi, lambang sesuatu hal yang pekerjaan, dan juga worship. Jadi teringatkah Bapak Ibu ketika Bapak Ibu lakukanlah segala apa yang Anda kerjakan seolah-olah Anda juga melakukan kepada Tuhan. Jadi itulah worship. Ketika Anda bekerja dimanapun, Anda seolah-olah melakukan segala pekerjaan Anda dengan baik hanya kepada Tuhan. Itulah pekerjaan. Sama, hari ini saya memberikan pengajaran, saya melakukan hal ini untuk Tuhan. Saya melakukan ini untuk Tuhan, bukan untuk siapa-siapa. Oleh sebab itu, betapa sukacita hati saya untuk selalu melakukan bekerja bagi Tuhan. Taf, nilai kematriannya adalah 400, yang merupakan tanda dari mark, sign, covenant, seal, ini apa? Segel, signature. Jadi salib ini adalah covenant. Covenant ini beda ya dengan perjanjian. Perjanjian itu kalau si A mengasihi aku, maka aku akan mengasihi dia. Jadi ketika pernikahan seolah-olah mengucapkan janji ya, janji nikah. Tetapi covenant ini adalah tanpa syarat. Walaupun kamu nggak ngasih aku, walaupun kamu tidak berbuat baik kepadaku, aku tetap mengasihi kamu. Itulah kasih Allah kepada dunia ini. Walaupun kita tidak mentaati firman-Nya, Dia tetap mengasihi kita. Walaupun kita seringkali tidak sesuai dengan kehendak-Nya, Dia tetap melakukan bagi Anda dan saya. Sebab ini adalah covenant. Covenant. Itu berbeda dengan perjanjian. Nah, lalu apa yang dapat kita baca dari rumah? Ini adalah rumah. Bereshit. Rumah the highest one yang maha tinggi yaitu Elohim akan dihancurkan oleh tangannya yang akan ada di atas kayu salib. Ini sebuah berita yang benar-benar tergambar di dalam kata pada mulanya, Bereshit. Dan marilah kita melihat penggalan-penggalan kata. Setiap kata ini tidak dengan tanpa tujuan. Allah Bapa yang Maha Kuasa menuliskannya bagi Anda dan saya. Kita dapat melihat bahwa rumah Allah yang dibangun oleh manusia itu, yang menjadi lambang hadirat yang maha tinggi, yaitu bait sucinya, dihancurkan, yang sekarang disegel dengan Dome of Rock. Disegel, dihancurkan oleh tangan yang kuat di atas kayu salib, agar Anda dan saya menjadi baitnya yang kudus, yang suci, yang tidak bercela. Ini adalah pemikiran Elohim pada mulanya. Mari kita expose satu demi satu. Bed itu rumah. Rumah adalah pekerjaan, sebuah covenant yang dijanjikan. Rumah adalah pekerjaan yang dijanjikan. Rumah adalah yang dibangun oleh seorang anak laki-laki. Di sini Bet mengisyaratkan bahwa rumah yang sedang ada adalah rumah yang sedang dibangun oleh pekerjaan tangan seorang laki-laki, anak laki-laki di atas kayu salib, covenant, di atas covenant. Nah, kalau Bet dengan rest, bacanya itu adalah bar. Bar itu adalah anak laki-laki yang keluar, atau disebut padang rumput, anak laki-laki yang keluar ke padang rumput. Jadi bar ini adalah dari rumah telah turun, telah keluar
anak laki-laki dari Yang Maha Tinggi gitu ya. Ben, bar ini juga bisa dibaca Ben, anak laki-laki, juga bisa dibaca Banah. Ada anak laki-laki yang Maha Tinggi yang keluar dari rumahnya, turun untuk membangun rumahnya. Jikalau ini dibaca Bet, Res, dan Alef, itu dibaca Bara. Bara adalah kata mencipta, builder, founder. Bara ini juga bisa dibaca Bere. Bere ini adalah to clear, untuk membersihkan, untuk memotong, untuk menghancurkan. Jadi di sini, dari rumah Yang Maha Tinggi itu, anak laki-lakinya keluar, anak laki-laki Allah itu sendiri keluar untuk menciptakan, untuk menghancurkan. Apa? Untuk menghancurkan. Nah, kalau ini ditambah shin, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, shin ini adalah dihancurkan. Jadi kalau bet, res, alef, shin, ini dibaca beros. Dalam pikiran, dalam kepala. Artinya adalah dalam pikiran, dalam kepala. Apa dalam pikiran, dalam kepala? Shin, huruf sin ini tidak sesederhana itu. Shin ini adalah lambang dari Yerusalem. Yerusalem secara geografi terapit oleh 3 lembah. Kalau Bapak Ibu melihat Yerusalem itu adalah lembah Hinnom, Hinnom Valley, dan Kidron Valley yang ada di Bukit Zaitun, dan kemudian ada Center Valley ini, lembah raja-raja, lembah yang ada di tengah. Tidak ada kebetulan, tidak ada ujuk-ujuk, tidak ada tiba-tiba, tidak ada tanpa maksud. Salib yang ada di Golgota itu harus 3. Harus ada 3 salib. Boleh salib itu 1, boleh salib itu 2, boleh salib itu banyak. Tetapi kenapa yang disalib pada hari yang akan kita peringati minggu depan, ada 3 yang harus didirikan, yang harus mati, yang harus dimunculkan bersama-sama dengan Sang Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika bangsa Israel membentuk urusin, itu mereka ditandakan dengan tangan yang dibentuk seperti ini. Sin ini adalah Shaddai, El Shaddai, Shaddai. Dalam bahasa Ibrani-nya adalah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mencukupkan, El Shaddai. Ketika Imam Harun, di dalam Bilangan 6 ayat 22 sampai dengan 27, ketika Imam Harun memberkati bangsa Israel, di dalam berkat yang diucapkan, dia harus membentuk tangan seperti ini. Dan tangan yang seperti ini ditulis di dalam midras, di dalam midras yang akan nanti saya akan kasih tahu tempatnya di mana. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenapa? Pernahkah Bapak Ibu bertanya-tanya, kenapa harus ada 3? Oh, Yesus itu disalib bersama penjahat-penjahat. Karena Yesus itu sudah diumpamakan seperti penjahat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di atas salib ini tertulis, inilah Raja orang Yahudi. Kalau Bapak Ibu mempelajari baik-baik, ada 3 pengadilan agama yang dihadapi oleh Yesus. Ketika itu Yesus di dalam Yohanes pasal 18 dan Matius pasal 26, Yesus harus berhadapan dulu dengan imam besar Hanas, kemudian dibawa kepada imam besar Kayafas, dan kemudian bersama-sama diadili di dalam mahkamah Sanhedrin, mahkamah agama. Ini merupakan berita yang sangat luar biasa.
Bangsa Israel adalah sebuah bangsa yang dikuasai oleh orang Romawi. Orang Romawi itu adalah negara yang menjajah, dan negara itu dijajah, dan ada pemimpin boneka yang diangkat, yaitu Herodes. Herodes adalah pemimpin dari bangsa Yahudi, raja orang Yahudi saat itu yang menjadi boneka dari kerajaan Romawi. Tetapi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa bangsa Israel itu punya hukum agama. Segala pelanggaran, segala ketindak kejahatan diadili dalam pengadilan agama. Bapak Ibu bisa ingat, apa itu kejahatan? Bisa kasus pembunuhan, bisa kasus pencurian, bisa kasus penistaan, bisa kasus eh, 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 pelecehan, maksudnya perzinahan. Bapak Ibu coba ingat ketika seorang wanita yang didapati berzina dibawalah juga ke hadapan Yesus untuk diadili, untuk mendapatkan hukuman mati dan dirajam. Jadi, kalau penjahat itu adalah penjahat dalam tanda kutip orang yang berbuat dosa banyak, dia tidak akan dihukum oleh orang Romawi. Orang Romawi akan tahu tidak mencampuri urusan penjahat kecil-kecil, penjahat agama. Bangsa Israel akan menjalankan sistemnya, sebab yang menangkap Yesus di taman Getsemani di Bukit Zaitun itu bukanlah orang Romawi, tetapi juga sang prajurit-prajurit mahkamah agama. Kemudian setelah dibawa ke dalam pengadilan agama, Yesus diadili dalam pengadilan negara Romawi. Dalam Yohanes pasal 18, Lukas pasal 23 tersebut ditulis bagaimana Yesus diadili oleh gubernur Romawi Pilatus. Kemudian karena Pilatus kedudukannya sangat tinggi, dilemparkanlah kepada penguasa Yudea, yaitu Herodes. Kemudian Herodes melemparkan kembali, mencuci tangannya sebab tidak ada kesalahan. Kemudian dilemparkannya lah kembali kepada Pilatus. Dan akhirnya Pilatus menjatuhkan hukuman. Dari hal ini kita dapat melihat bahwa tanda ini ada di dalam Midras Orechaim 128 dan juga di Silabot Haleket Zinam 23 yang menjelaskan bahwa Kohanim, imam, yang terutama Imam Harun, seorang imam, ketika memberkati bangsa Israel harus memiliki tanda seperti ini. Kenapa? Karena harus memiliki 5 retakan. 1, 2, ini jarak, 4, dan 5. Sebagai tanda bagaimana Allah, jari Allah juga tertumpang. Jadi di sini ada dualisme. Ada 2 pengadilan, 3 pengadilan agama, dan 3 pengadilan negara. Demikianlah, coba Bapak Ibu bayangkan, kalau ada kasus, entah itu kasus perceraian, entah kasus apapun, hendaklah kita melihat dengan 2 mata, hendaklah kita mendengar dengan 2 telinga. Ketika kita mendengar dari kasus dari kedua belah pihak, dari suami, istri, dari kedua belah pihak, baru kita dapat menemukan kejelasan. Apabila Bapak Ibu melihat layar Bapak Ibu dengan 1 mata, Bapak Ibu tidak akan melihat dengan jelas. Dan ketika 2 mata ini digabung, itu muncullah simbol angka 6. Angka 6 ini simbol paku, Vav. Angka 6 ini simbol dari binatang liar, dari sifat binatang, dari sifat buas, binatang buas. Itulah sebabnya kalau Bapak Ibu lihat kenapa ada 3 salib. Salib yang di tengah adalah karakter development. Sang Kristus memiliki karakter yang terbangun dengan baik. Dan di dalam satunya, seorang yang mengakui bahwa Kristus adalah juru selamat leadership ini, dari lembah Kidron, dari Taman Getsemani itu,
itu adalah orang yang percaya, sebuah taman yang ditanam. Tetapi dari Hinom, lembah Hinom adalah lembah iblis. Di lembah Hinomlah dulu, pada zaman dulu, banyak orang-orang membuat kuil-kuil untuk mempersembahkan kepada allah-allah bangsa Kanaan, di mana seorang anak selalu dikorbankan di sana untuk menyenangkan dewa-dewa. Jadi orang yang tidak percaya ini, yang tidak percaya kepada Kristus di kayu salib, lambang dari divergent things, dari lambang dari pikiran yang terbias, pikiran yang melenceng, interdisciplinary, yang tidak terdisiplin, developing passion. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi kedua penjahat di kiri kanan Kristus itu bukan penjahat agama, tetapi itu adalah penjahat negara. Yesus disalib karena Yesus ini di sini mendirikan sebuah negara, memberontak kepada pemerintah Romawi. Demikianlah pula kedua penjahat yang dikatakan penjahat oleh bangsa Romawi, karena mereka telah melakukan perampokan, membunuh tentara-tentara Romawi, agar bangsa Israel terbebas dari jajahan Romawi. Ditunjukkanlah kepada bangsa-bangsa bahwa siapa yang berani melawan Romawi akan bernasib di atas kayu salib itu. Jadi ini bukan penjahat dalam arti mereka melakukan kejahatan dosa besar, tetapi mereka memberontak kepada bangsa Romawi. Jadi mereka ini pemimpin-pemimpin juga, pemimpin raja-raja yang ingin membebaskan bangsa Israel dari jajahan. Tetapi sang raja dengan karakter development, yang membangun kerajaannya, yang kerajaan tidak berasal dari bumi, dengan karakter itulah bangsa Israel benar-benar memperoleh kebebasan. Dan Shin ini juga merupakan lambang dari jantung. Jantung Bapak Ibu ada bilik kanan, bilik kiri. Ini membentuk huruf Sin. Jadi Yerusalem adalah jantung dunia ini. Yerusalem adalah jantung daripada dunia ini. Ketika Bapak Ibu melihat lokasi posisi pengadilan Yesus yang ditangkap di Taman Eden, di Taman Getsemani, kemudian dia dibawa ke bait Allah di dalam pengadilan Sanhedrin. Kemudian dibawa kepada Pilatus ini, yaitu yang berada di Hinnom Valley, ini Kidron Valley, ditangkap di Kidron Valley, kemudian dibawa ke Center Valley di sini, kemudian dibawa ke Pilatus ini yang Kidron Valley, kemudian dikembalikan ke Herodes, tapi kemudian dikembalikan kepada lembah yang begitu kelam, yaitu pada tangan Pilatus. Dan kemudian ada seorang yang tidak mempercayai Kristus, maka dia pergi kepada kekelaman, ke tempat neraka yang paling dalam. Tetapi yang percaya diangkat di dalam Kidron Valley. Di sini ada Taman Getsemani, yang satunya masuk ke Taman Firdaus. Bapak Ibu, ini sebuah pemikiran yang luar biasa yang ada di kata Bereshit. Bahkan di kata Bereshit sudah menunjukkan lokasi di mana salib itu berdiri, yaitu di Yerusalem. Dan ini Bet Res Aleph Sin dan Taf dibaca Berosai, in my head, di dalam otak Allah, di dalam kepala Allah yang hidup. Sudah ada rancangan yang begitu besar yang dilakukan bagi mengasihi Anda dan saya, yaitu jalan keselamatan melalui salib pada mulanya. Ini sesuatu yang luar biasa yang sebentar lagi kita akan kembali mengingat betapa cintanya Tuhan kepada Anda dan saya. Betapa kasihnya Tuhan kepada Anda dan saya, sehingga pada mulanya di dalam kemahatauan, bukankah Dia Maha Tahu
Sebelum Anda diciptakan, Dia sudah tahu dan mengenal Anda dan saya di dalam ayat. Sehingga di dalam Beresit bara Elohim et hasyamayim et har eretz, Dia sudah merancangkan sebuah jalur keselamatan buat Anda dan saya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang di surga, terima kasih buat penyingkapan. Saya percaya Roh-Mu bekerja. Tumpangkan tangan-Mu kepada setiap pikiran-pikiran hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada. Engkau berbicara kepada mereka bahwa Engkau mengasihi kami semua. Sebelum kami ada, Engkau sudah memahami kami. Sebelum kami ada, Engkau sudah menyiapkan salib agar kami dapat melewatinya, menjumpai Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menghancurkan kami, dan membentuk kami kembali menjadi bait suci-Mu. Bait di mana Engkau boleh berada, menjadi bait yang suci, menjadi persembahan yang hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Ferry untuk pengajaran firman-Nya pada malam hari ini. Buat teman-teman yang ingin nanti untuk bertanya ataupun memberikan pernyataan, kami persilakan, namun terlebih dahulu kita akan melihat acara dari Sema Adonai ke depannya. Pada hari Minggu, kita di Zoom Sema Adonai akan diadakan ibadah online yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Insinyur James Hendrik dengan judul Mengenakan Manusia Baru, liturgis oleh Ibu Dewi dan singer Ibu Yanti. Acara ibadah online Sema Adonai ini hanya disiarkan di YouTube channelnya Cahaya Firman. Oleh karena itu, buat teman-teman, silahkan subscribe dari channel YouTube Cahaya Firman agar mampu kita bersama-sama mengikuti ibadah online atau masuk ke Zoom Sema Adonai. Lalu pada hari Senin, kita masih melakukan pengajaran firman bersama Bapak Pendeta Setio Nugroho MTH dengan judul Tuhan Sanggup Memakai Siapapun Kita, seri Kitab Yunus ketiga, yang dimoderatori oleh Bro Agus pada Senin jam 25 Maret 2024, jam 21:10. Ini juga disiarkan secara live di channel YouTube Cahaya Firman. Kita mengadakan renungan pagi Sema Adonai setiap hari mulai dari Senin sampai Sabtu pukul 5:30 pagi, dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Kami mengundang teman-teman semuanya untuk mengikuti renungan pagi Sema Adonai yang juga kami adakan di Zoom Sema Adonai. Kami mengundang teman-teman untuk dapat hadir bersama-sama. Buat teman-teman yang hadir pada malam hari ini, dan juga teman-teman yang ada di live streaming Cahaya Firman, kami meminta untuk dapat mensubscribe channel YouTube baru kami ini, agar pengajaran firman ini tetap terus dapat disebarkan dan kami juga dapat memberikan pelayanan lebih baik lagi berkat dukungan dari teman-teman semuanya.
Selanjutnya, kita akan membuka sesi tanya jawab dan juga pernyataan dari teman-teman jika ingin bertanya ataupun memberikan pendapatnya masing-masing. Namun, kami meminta kepada teman-teman terlebih dahulu untuk raise hand agar kami mampu memberikan kesempatannya kepada teman-teman. Kami persilakan buat teman-teman yang ingin bertanya. Oke, kepada Pak Yongki, ini ada Pak Yongki, Pak Ferry, kami persilakan Pak, boleh dibuka mute-nya. Iya, kalau bisa on cam Pak, supaya saya bisa mengenal Bapak lebih lagi. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Ya, saya udah kasih host tadi, co-host ya, udah bisa. Ya, itu. Oke. Ya, Mic-nya dibuka, Pak. Bu Mia, tolong mute Pak Ferry. Tolong dimaklumin karena Pak Yongki special case. Oke, yes. Terima kasih. Silakan. Iya. Terima kasih Pak Ferry. Iya, Pak Yongki. Kita pernah ketemu kan? Iya. Iya. Memang ini sesi spesial di mata Tuhan, ini luar biasa. Wow, keren. Jadi ini pengajaran yang sangat menguras pikiran. Iya, Pak. Beresit bara Elohim itu tadi sekilas saya menangkap beresit itu ada unsur-unsur femininnya Pak, gitu Pak. Beresit itu feminim, Pak, karena belakangnya adalah taf. Iya. Lalu Elohim maskulin Pak. Iya, Elohim adalah maskulin. Bagaimana kalau dipadukan bisa berbeda gini? Bagaimana Allah bekerja dalam keberbedaan itu Pak? Apakah karena berbeda itu bersinergi atau menjadi bertentangan, atau sebab saya pernah mendengar begini, ada satu hamba Tuhan ya, apa boleh saya sebut namanya atau bagaimana, memang ini sangat menghebohkan pengajaran. Nggak usah dikasih nama, apa aja. Iya. Jadi dia mengatakan Roh Kudus itu bergender feminin, sedangkan Elohim memang maskulin. Bagaimana ini terjadi? Jadi mereka, hamba Tuhan ini menolak pengajaran Tritunggal. Dikaitkan begitu. Terus? Saya tidak tahu, bentar Pak, satu-satu ya. Untuk hamba Tuhan itu berkata bahwa Roh Kudus itu feminim, dasarnya apa saya juga nggak ngerti. Tetapi kalau kita membaca huruf demi huruf, itu sudah ada kode-kodenya. Dan jadi memang iya, kalau Roh Kudus itu bahasa Ibraninya itu dia nggak menunjukkan gender. Nanti akan saya cari. Iya. Ya, lagi Pak, terus lanjut. Jadi memang terjawab. Tentunya memang kalau hamba Tuhan ini mengatakan seperti itu, memang jelas dia pada dasarnya menolak doktrin Tritunggal. Jadi dia memakai cara untuk hal-hal yang memperkuat argumentasinya. Seperti logos. Banyak diceritakan tentang seri-seri tentang logos lewat hamba Tuhan ini. Jadi saya pun ingin bertanya, begini Pak, logos menunjukkan pada firman menunjukkan pada Yesus. Dia mengatakan bahwa Yesus itu dari Bapa yang diberikan kuasa sebagai pelaksana apa yang sudah dimandatkan kan. Jadi dia memposisikan anak itu lebih rendah, Yesus itu lebih rendah dari Bapa. Dengan alasan, dengan argumentasi Yohanes 17, seperti kemuliaanmu yang kuberikan kepadaku. Itu dia ke arah situ Pak. Jadi saya mau nanya ini, pengertian kemuliaan yang diberikan kepadaku, Yesus diberikan itu, bukan dia yang punya gitu. Alasannya seperti itu, udah simpelnya. Jadi penjelasan Bapak bagaimana kalau seperti kemuliaan yang kau berikan kepadaku di Yohanes 17 itu, atau namamu yang telah kau berikan kepadaku. Nah ini ada yang mengartikannya lagi. Masih ada pertanyaan lagi, apa Bapak mau jawab hal ini? Ya, satu lagi ya. Ini Pak, veruah, kata roh tadi, veruah. Jadi gini, kalau kita kalau bisa mengerti bahasa itu lebih dalam,
kode-kode itu lebih dalam. Makanya Alkitab ini sebuah keterkaitan satu dengan yang lain ini sangat kuat, Pak. Tidak boleh sembarangan. Oleh sebab itu saya membacakan Kejadian pasal 1 ayat yang pertama ini pelan-pelan kepada Bapak Ibu sekalian, karena ini dasar. Sebelum kita belajar ke belakang-belakang, ke yang lain-lain, saya dasari dulu dengan batu pertama, yaitu Kejadian pasal 1 ayat yang pertama. Nah, tadi Bapak juga mengatakan bahwa roh itu feminim. Ternyata memang betul, roh itu adalah feminim. Karena ruah, karena berakhiran H, maka dia nonnya itu non feminim. Tetapi bukan berarti bahwa antara Allah dengan pribadinya ini ada yang gendernya laki-laki, perempuan, jadi satu, create. Tidak seperti itu. Pemikiran ruah itu adalah memang pribadi Allah itu. Jadi gini, kenapa diciptakan laki-laki dan kenapa diciptakan perempuan? Dikatakan di sana bahwa marilah kita dalam Kejadian pasal 1 menciptakan manusia itu. Kenapa dikatakan manusia? Sebab ya bukan cuma Adam. Segambar dan serupa dengan Allah. Ya Allah itu adalah ruah, yaitu feminim, Elohim, yaitu maskulin. Jadi memang manusia itu diciptakan feminim dan maskulin. Tetapi di dalam berita, di dalam Kejadian pasal 1, antara feminim dan maskulin ini diproseskanlah di situ. Ada sebuah petunjuk bahwa itu bukan pribadi Allah, tapi sesuatu yang akan terjadi. Sesuatu laki-laki perempuan belum ada, tapi ada sesuatu yang akan terjadi antara laki-laki dan perempuan itu terjadi seperti begitu. Nah, kalau orang tidak memahami bahwa apa yang disebut dualisme, apa yang disebut tri, nah itu nanti ada pada pelajaran next saya akan memberikan sebuah tampilan bagaimana arkeolog menemukan sebuah penemuan yang ribuan tahun bahkan sebelum Israel itu ada di tempat di mana Israel sekarang berada, yaitu sebuah batu yang disembah menurut mereka Allah, tapi itu dalam satu kesatuan, tapi terdiri dari 3. Jadi orang Semitik kuno itu udah Elohim itu jamak keagungan. Ada 3 sebuah, bukan berarti 3 jadi 1, tapi Elohim itu jamak keagungan. Ada keagungan, 3 keagungan yang menjadi sebuah satu dalam satu lingkupan. Itu bahasan Tritunggal. Itu Pak. Jadi kita jangan teradu-adu di sana. Ya, jangan terpengaruh, teraduk dengan kata feminin dan maskulin itu. Apa yang Tuhan ciptakan semuanya telah ada dalam pikirannya. Telah ada dalam pikirannya. Ya, telah ada dalam pikirannya. Secara fisik belum ada, tapi dalam pikiran Tuhan sudah ada. Sudah ada dalam pikirannya dia. Jadi apa yang telah ada yang kita lihat ini, feminin dan maskulin, sudah ada dalam pikiran Tuhan, feminin dan maskulin. Sudah ada, in the beginning. Seperti itu jawaban yang saya pikir. Jadi jangan membedakan ini maskulin, feminin, ini jadi bertentangan. Nggak seperti itu pengertiannya Pak ya. Betul. Betul. Jadi saya itu ini mendapat. Ya, satu lagi ya, karena ini tadi tidak ada di dalam PPT. Saya akan share screen ya sebentar. Saya mungkin tadi tidak menjelaskannya, tapi juga memang belum saya bikin PPT-nya karena mungkin bukan nanti ini saya akhirin aja di dalam Beresit ini. Nanti kita akan menginjak yang lain. Kalau Bapak menghitung, kalau Bapak Ibu sekalian menghitung ya, Bereshit, bara, Elohim, et, Hashama, Imfe, et, Haaretz, ini belahannya itu ada di sini loh. Ini kan ada kata et, ini ada kata et yang ditambah vav, yaitu ve-et. Jadi ini belahannya ada di sini. Kalau Bapak Ibu hitung, hurufnya itu 14. Bereshit, bara, Elohim, ini ada 14. Bapak Ibu hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14. Kemudian at Hasyamaim, at Haaretz, ini juga ada 14. Jadi, ini semuanya adalah 28. Jadi ini 14, 14, dan 28 itu adalah 14 dua kali. Berarti ini ada 14 dua kali dualisme. Jadi ini 14, 14, 14. Dan sekarang tolong dibaca 1 Matius pasal 1 ayat yang ke-17 kalau nggak salah itu ya. Coba saya akan bacakan. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai dengan Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai dengan Kristus. Jadi ini Matius ini mengawali dengan 14, 14, 14. Itu adalah kode angka yang ada di dalam Bereshit, dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Dan Yohanes membuka kata-kata kitabnya pada mulanya Bereshit adalah firman. Jadi Yohanes pun juga mengkaitkan pembukaan Injilnya dengan Kejadian pasal 1 ayat yang 1. Ini keren Bapak Ibu. Jadi ada kode-kode yang kita tidak tahu, ternyata oleh para penulis Alkitab yang tahu itu terkonek dia. Jadi memang ada kesamaan ya pada mulanya di Kejadian sama pada mulanya di Injil Yohanes itu Pak ya? Ya, Kejadian jadi pasal 1 dengan Yohanes pasal 1 dan dengan Matius pasal 1 ayat 17 itu terkonek semuanya, Pak. Jadi selama ini kan pengertian kita nih umumnya Kristen pada mulanya hanya soal penciptaan aja. Dari yang kita lihat. Di situ sudah ada salib. Sudah sangat komplit. Di situ sudah dari ada simbol-simbol salib itu, kepala kerbau itu luar biasa itu. Ya, saya pun baru izinkan tahu nanti itu, dalam pertemuan selanjutnya saya mau tanya kepada Bapak, apakah Bapak pernah menduga bahwa di dalam kitab Perjanjian Lama sudah ada salib di sana? Pernahkah Bapak melihat salib di dalam Perjanjian Lama? Nggak pernah menduga kan bahwa itu ada dalam Perjanjian Lama? Nanti akan saya buktikan bahwa salib benar-benar ada di dalam kitab Bilangan. Tolong nanti Bapak Ibu kalau ada ini membaca ya di dalam Bilangan. Nah, Pak, ada selanjutnya Pak. PR aja Bilangan pasal 1, baca dengan baik-baik Bilangan pasal 1 itu ada salib di sana. Iya. Terus besok tadi kesempatan selanjutnya. Kalau nggak saya dengar itu Adam berdialog dengan Allah, dia berbahasa Ibrani pada saat itu. Iya, betul. Adakah petunjuk yang membutuhkan itu, Pak? Oke. Dalam kitab itu. Pak, itu di dalam Babelonia, kata saat pembangunan Babel. Nanti pelajaran selanjutnya ya, Pak, karena itu ceritanya panjang. Ini pengetahuan ini Bapak simpan, nukilan ini nanti akan saya jelaskan di dalam penjelasan yang selanjutnya. Itu misteri besar, hamba Tuhan apapun mereka juga bingung kalau ditanya begitu. Itu Pak, satu hal lagi Pak yang tadi saya katakan tentang pengajaran hamba Tuhan ini yang lama-lama saya menyadari, wah ini sangat penyimpangan sekali tadi hal itu yang kita rahasiakan namanya. Tadi Pak, pengertian logosnya itu dia tidak seperti Bapak yang memiliki hakikat sederajat. Dia berargumentasi kemuliaan yang kau berikan kepadaku. Jadi dia memiliki kuasa diberikan, bukan miliknya, karena dia diberikan, jadi dia punya kuasa itu. Jadi pengertian yang kau berikan kemuliaanmu kepadaku, itu apakah memang pemberian cara diberikan dengan secara ada tingkatannya gitu Pak? Kalau orang memahami dengan baik dan seksama Yudaisme atau Ibrani itu dengan baik, dia tidak akan berpikiran melenceng. Kadang kita kan berpikir, Yudaisme itu kan apa ya? Lain atau bukan ajaran kekristenan. Justru kekristenan kita ini lahir dari Yudaisme. Rabi Saul adalah seorang rabi yang luar biasa. Yesus pun juga seorang rabi yang legitimate dan dia ada untuk menggenapi hukum Taurat. Jadi ketika kita belajar Taurat benar-benar, bukan berarti kita ini sedang mengadopsi ajaran Yudaisme,
Justru di situ kita sedang memakai kacamata bantu untuk membantu kita melihat apa yang mungkin tidak bisa kita lihat di dalam kacamata orang barat atau yang sekarang ini ada. Dan itu akan membuat suara-suara yang begitu meriah, Pak. Dan itu tidak pernah melenceng dari yang diberitakan oleh para rasul-rasul bahwa Yesus adalah Sang Firman. Ini boleh pertanyaan lagi? Silakan Pak. Iya, iya. Itu mengenai buku Bapak ada didapat di mana? Di Tokopedia atau gimana, Pak? Terima kasih. Kebetulan buku saya ini adalah buku yang tercetak terbatas dalam cetakan terbatas. Saya kalau mau gratis cetakannya PDF, Pak. Bapak boleh saya beri nanti Bu Heni sudah punya, mungkin nanti akan dikirim ke Pak Yongki dalam bentuk PDF. Ya, saya kirim. Nanti Ya, saya kirim terima ya. kasih. Mm-mm. Iya. Oke lah. Jadi Gratis memang Pak Yongki. iya, iya, Pak terima Yongki kasih. nanti minggu depan setiap hari Sabtu ya kelasnya ya. Iya, iya. Oke, terima Oke. kasih. Terima kasih Pak Yongki. Oke, terima kasih Pak Yongki atas pertanyaannya. Bila masih ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan terlebih dahulu untuk resen. Karena hari ini pengajaran firman-Nya pada dasarnya sangat berat. Bagi orang-orang yang belum memahami isi dari Kejadian 1 ayat 1. Sangat banyak sekali hal-hal yang tidak terbuka di dalam itu. Oke, kami persilakan ada Pak Edi Suito. Shalom Silakan, Pak Edi. Suito. Apakah bisa off cam? On cam Pak, on cam. Supaya saya bisa mengenal. Kalau bisa, kalau enggak apa-apa. Maaf Pak, tadi saya dengar penjelasan itu Pak. Yang 3 salib itu Tuhan ya, di sebelah kiri kanannya itu dengan huruf itu Pak, huruf ini tuh Pak. Saya masih agak kabur Pak. Mungkin boleh dijelaskan ulang Pak. Terima kasih. Mohon maaf Pak, saya mendengarnya kok putus-putus ya. Saya Pak, boleh diulang nggak bisa dengar apapun ini. Putus-putus banget Pak Edi, mohon maaf. Ya, sinyalnya nggak stable. Tolong Pak Edi diulangin. Ya. Saya mohon penjelasan ulang kaitan posisi 3 salib dengan huruf Ibrani. Oh, dia putus lagi. Mungkin dia minta penjelasan Pak, mengenai. maksudnya tuh ini Pak, kan ada Bapak tadi tuh di PPT Bapak yang tentang salib itu Pak. Salib yang 3 itu Pak. Iya, siap. Ini kaitannya dengan Shin. Kaitannya dengan sebentar saya share screen lagi. Nah, ini kaitannya dengan huruf Shin. Huruf Shin adalah sebuah huruf yang dibentuk menjadi 3 pilar begitu ya, 3 pilar. Shin dibentuk dengan 3 pilar. Dan 3 pilar itu diketahui bahwa ini adalah topografi dari Yerusalem. Nanti Bapak Ibu bisa searching sendiri di Google gitu ya. Shin dan Yerusalem. Di foto dari satelit atas itu kelihatan banget bahwa di Yerusalem itu ada 3 lembah. Dan di dalam 3 lembah itu membentuk huruf Sin. Juga ketika Bapak Ibu melihat bagaimana seorang imam itu harus membentuk tangan yang begini nih, kayak tangan Spider-Man atau tangannya apa ya, Star Trek, itu kan ada anggota Star Trek itu kalau ngasih salam tangannya begini nih. Nah, di sini ternyata merupakan kode-kode
Di sini shin ini merupakan kode tiang, yaitu salib yang ada 3 salib. Kenapa 3 salib ini harus ada? Adalah sebuah penggenapan dari arti huruf shin itu. Lembah Hinnom, kalau Bapak Ibu searching, Lembah Hinnom adalah lembah di mana orang Kanaan itu mempersembahkan, membangun bait untuk dewa-dewa yang mereka puja dengan mempersembahkan anak-anak. Oleh sebab itu di atas bait, di atas foundation stone yang minggu kemarin saya kupas, di atas Gunung Muria. Jadi di atas Gunung Muria itu adalah di sini, di atas Gunung Moria ini. Jadi di sini banyak yang mempersembahkan anak-anak dibunuh untuk kepada dewa-dewa Babel, dewa-dewa orang Kanaan. Maka Allah di sini melalui Abraham, dia mempersembahkan anak. Abraham diminta mempersembahkan Ishak, yaitu di ruang Maha Suci yang dibangun menjadi ruang Maha Sucinya itu, foundation stone. Dan di atas area itu juga, di area Yerusalem itu juga, Allah Bapa menyerahkan anaknya yang tunggal. Jadi hubungannya 3 salib ini, kenapa kok 3? Kan apakah itu sesuatu yang kebetulan? Apakah itu sesuatu yang memang rancangan ilahi? Nah, ini bukan otak-atik gadok atau mencocok logikan, tetapi ini adalah sesuatu hal yang menepati bahwa Lembah Hinnom adalah digambarkan dengan divergent things, karena ini pengertian tulisan-tulisan Ibrani ini adalah ada pengertian yang nggak sembarangan mereka bikin-bikin kayak begini. Ada interdisciplinary, ada developing patience, membangun kerinduan yang hasrat. Passion itu hasrat, ingin. Jadi keinginan yang dibangun. Kita tahu Adam itu memuaskan, membangun keinginannya dia sendiri dengan divergent things, dengan pikiran-pikiran yang bias, bukan dengan pikiran-pikiran Allah, sehingga ada interdisciplinary. Terima kasih Tuhan. Kemudian disinilah orang itu menolak Sang Kristus itu sendiri. Tetapi di sisi lain ada leadership yang melambangkan leadership, karena mereka bertiga ini bukanlah penjahat yang dalam notabene penjahat agama, tetapi penjahat pemerintah pada saat itu yang diklaim inilah raja. Jadi ketiga inilah raja, pemimpin dari orang-orang Yahudi. Kenapa ini 3? Ya ini mungkin berita Tuhan yang ingin menyampaikan kepada kita semua, ada 3 pribadi di sana yang sebenarnya sedang beraction untuk melakukan karya keselamatan. Kenapa harus jam 3 sore? Kenapa harus ada 3 liter darah yang kenapa harus ada 3? Kenapa harus ada 3 hari? Kenapa harus ada 3? Ini kalau angka 3-nya disebutin banyak, ini saya kalau mau menguraikan. Kenapa paku tangannya ini harus 3? Yang satu kiri, yang satu kanan, yang satu kaki. Jadi angka 3 itu terlilit-lilit di situ. Ada berita angka 3 yang merupakan berita di mana Allah Tritunggal itu berkarya menyelamatkan. Jadi yang menyelamatkan kita bukan hanya cuman Kristus saja, tetapi di situ karya ilahi, karya Allah ada di dalam pekerjaan keselamatan itu. Mungkin demikian Pak jawaban saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ferry atas pemaparan firman Tuhan pada malam hari ini.
waktu kita hampir habis, kita akan menutup, namun kami minta closing statement dari Bapak dan juga doa berkat untuk kita pada malam hari ini. Kami persilakan Pak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh sangat mengejutkan bagi kita. Karena Allah itu telah mengetahui di dalam kemahatauannya, mengetahui sebuah masa depan bagi kita. Dia menyediakan sungguh masa depan Bapak Ibu sekalian, dan harapan Anda tidak akan hilang. Harapan yang dikaitkan kepada kayu salib tidak akan pernah hilang. Harapan kepada Kristus tidak pernah hilang di dalam pemikiran Sang Pencipta daripada mulanya. Di situ sudah ada karya penebusan bagi Anda dan saya. Kiranya kita semua diberkati dalam menyambut Paskah di tahun 2024, bahwa Allah mengasihi kita dengan karyanya telah ditentukan dari semula. Saya juga bertemu dengan Bapak Ibu di sini. Tentu saya percaya dia juga sudah menentukannya kali ya. Baik Bapak Ibu, mari angkat hatimu, mari angkat imanmu. Bapak yang di surga, terima kasih buat perbincangan malam hari ini, pagi hari ini, waktu ini, baik bagi kami yang melihat secara Zoom langsung ataupun yang melalui YouTube. Tangan-Mu kiranya tertumpang, berkat-Mu Allah El Shaddai itu memberkati kami semua. Diberkatilah Bapak Ibu ketika Bapak Ibu pergi dan ketika Bapak Ibu pulang. Diberkatilah pekerjaan tangan Bapak Ibu dengan kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Dan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih buat Pak Ferry. Kami berharap teman-teman untuk dapat mengikuti terus acara Zoom Sema Adonai, terutama pengajaran firman dari Pak Ferry. Ada banyak sekali hal-hal di Alkitab yang kita belum ketahui, kita mampu belajar bersama. Setiap Sabtu Pak Ferry akan mengadakan pengajaran firman di Zoom Sema Adonai. Pak Ferry nanti setelah acara ini, kalau masih bersedia waktunya, kita bisa bincang-bincang. Buat teman-teman juga, kalau masih ada waktunya, boleh tinggal sebentar. Terima kasih buat pada malam hari ini. Kasih Tuhan memberkati kita. Shalom buat semuanya. Tuhan memberkati.